Lagi. Makasih, sampai di sini aja ya. Paman Xiaoli, kita sekarang di mana? Selamat datang di klub tinju saya. Klub tinju kamu? Ini klub tinju kamu ya? Kenapa nggak bisa punya aku? Ya ampun, aku kok nggak tahu? Sebenarnya, tempat ini dibuka oleh Paman Xiaoli. Tapi bukan cuma tempat ini. Di luar sini ada klub olahraga lengkap. Bola basket, sepak bola, voli, berkuda, golf. Yang kamu pikirkan atau enggak? Semua jenis olahraga ada di sini. Oh iya, ada juga hotelnya. Ya ampun. Dia minum semua itu. Kamu kenal dia sama ini? Kamu gak tahu kalau dia berubah setelah minum? Masalahnya aku belum pernah minum sama dia. Ngapain sih? Dari kecil aku paling benci kalau ada yang pegang kepalaku. Dari kecil aku juga paling benci kalau ada yang berkeringat banyak. Kamu biasanya latihan dipukul di sini ya? Jangan keterlaluan, tadi kita berdua udah nolongin kamu. Jangan bilang tadi. Tadi aku bilang sama ayahku. Aku lagi manis-manisnya sama Xiaze. Menurutku kamu gak perlu sedih dan susah karena pria itu. Mubazir hidup aja. Kamu ngerti apa itu hidup? Waktu aku di panti asuhan. Karena aku kecil. Mereka yang laki-laki selalu nakalin aku, setiap kali mereka nakalin aku. Xiaze selalu melindungi aku di depanku. Dia buat aku sering berantem sama orang. Dia dipukuli sampai biru-biru. Dia enggak bilang apa-apa. Waktu kecil, aku enggak suka makan lemak. Setiap kali makan, aku selalu muntahin lemaknya. Diusap ke telapak tangan. Xiaze pasti akan berlari ke sini begitu melihat. Lalu dia akan merebut daging dari tanganku dan menyimpannya di saku dia. Sakunya dari kecil sampai besar selalu berminyak. Guru sering memarahinya karena ini. Dia sama sekali tidak sedih. Setiap kali melihatku dia selalu tersenyum. Dia tersenyum, kamu tahu, dia seperti seorang pahlawan. Hari itu hujan sangat deras, sangat deras. Dalam perjalanan pulang sekolah, sepatuku basah semua. Itu Chenze. Chenze memberikan sepatunya untuk kupakai. Aku baru bisa pakai sepatu. Pembohong. Jangan halangi aku, jangan halangi aku. Lepaskan kalian semua, lepaskan. Oh yang ayo. Ayo tantang aku, tantang aku. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Xiaze, aku mencintaimu. Aku tidak bisa putus denganmu. Xiaze. Xiaze, kamu di mana? Xiaze. Chenze berbeda denganku. Dia tidak bertemu. Ayah yang membawanya pulang. Tapi dari kecil sampai besar semua hal. Dia melakukannya sendiri. Hari ini kita putus.
Aku juga tidak tahu kenapa, sungguh. Aku benar-benar tidak tahu kenapa dia putus denganku. Tapi begitu aku menutup mata yang kupikirkan. Yang kupikirkan hanyalah kebaikannya padaku. Aku tidak bisa putus dengannya. Bangun. Paman Xiaoli. Saya di rumah kalian. Ini hotel. Kemarin malam kamu mabuk berat, sampai gak bisa dibangunkan. Akhirnya terpaksa bawa kamu ke sini. Tapi tenang, aku tidur di kamar sebelah tadi malam. Lapar ya? Kasih kamu 10 menit buat mandi, aku tunggu di bawah. Oke. Pembohong. Ayo lagi. Aku gak mau putus sama kamu. Kakak. Kopi. Tadi pas aku datang, kebetulan ketemu sekretarimu bawa kopi buat kamu. Aku bilang, kasih aja ke aku, soalnya aku juga mau kesini. Lagi pula aku punya kaki panjang, gak pakai high heels. Pasti lebih cepat dari dia. Ada apa? Kak, soal kemarin malam, aku udah serius mikirinnya. Jangan dengerin omongan ayah ya. Kamu urus aja sendiri, aku gak usah ikut campur. Jangan bikin kamu tambah repot. Ayah suruh kamu bawa aku pasti ada alasannya. Kamu ikutin aja. Kak jangan marah sama ayah. Jelas-jelas ayah itu kolot. Mana mungkin dia punya visi sejauh kamu, kan? Nyatanya, semuanya memang berjalan ke arah yang kamu bilang, tapi dia gak enak ngakuin aja. Kayaknya ayah kemarin malam cuma cari alasan buat turun tangan. Kebetulan aku pulang dan ketemu situasi itu. Jadinya dia pakai aku sebagai alasan. Katanya suruh kamu bimbing aku, tapi kamu juga tahu. Aku bukan orang yang cocok buat ini, kalau kamu bimbing aku. Kayaknya departemen kecantikan kita bakal tutup. Masih ada apa lagi? Kalau gak ada, mampir ke bagian penjualan. Ambil laporan riset pasar tentang kota-kota tier 2. Bawa pulang buat dilihat. Apakah harus minta ke manajer penjualan Chense? Ayah. Oke deh. Oh ya kak, aku mau cerita sesuatu. Coba teba aku lihat apa kemarin malam. Aku kebetulan melihat Chense mengembalikan koper sepanjang prosesnya. Itu benar-benar drama putus cinta. Lin Mei sampai histeris. Aku sama Lidong yang ngalamin situasi. Gimana caranya? Kebetulan banget, warung Lin Mei.
tepat di seberang restoran Lama Lidong. Aku lagi makan sama Lidong. Pokoknya, aku kasih tahu kamu. Itu sales departemen, Chen Zhe, bener-bener bukan orang baik. Setelah bilang putus, dia dorong si cewek ke tanah, terus naik mobil dan kabur. Si cewek nangis-nangis kejar mobil sambil teriak. Waktu itu kejadiannya bener-bener gila. Aku kasih tahu kamu, nggak bisa digambarkan. Semua orang di jalan pada lihat, malu banget. Aku sama Lidong bawa dia pergi. Dan gak boleh kasih tahu ayahnya. Kamu bilang, aku sama Lidong gak bisa nggak nolong. Kan? Kamu masih mau ngobrol di sini berapa lama lagi? Aku langsung hilang. Langsung hilang. Nona Lin, silakan. Nona Lin, silakan duduk. Terima kasih. Lapar ya? Makan aja. Paman Xiaoli. Maaf. Tadi malam itu karena kamu tahulah. Ditambah lagi aku minum banyak alkohol. Jadi nggak bisa kontrol emosi aku sendiri. Yang paling penting, nggak bisa kontrol perilaku aku sendiri. Buat kamu sama teman baik kamu, Ouyang, bikin masalah besar, aku tahu kok. Aku bener-bener nggak sengaja, aku juga merasa canggung. Aku pasti nggak akan kayak gini lagi. Enak enggak? Enak banget. Paman Xiaoli, aku punya standar tinggi buat kue. Kuenya bener-bener enak. Enak ya, makan banyak-banyak, jangan sia-siakan sarapan enak ini. Oh ya, Paman Xiaoli. Mau minta tolong lagi. Kejadian tadi malam. Jangan kasih tahu ayahku ya. Soalnya dia punya tekanan darah tinggi. Aku nggak mau bikin dia khawatir. Pasti lagi mikir. Semalam nggak pulang. Dan ayahmu nggak kirim SMS sama sekali. Nggak ada telepon sama sekali. Kok kamu tahu? Soalnya tadi malam, aku telepon ayahmu. Kamu bilang apa sama dia? Aku bilang kamu mabuk berat dan bikin ulah. Beneran nggak? Enggak, Paman Xiaoli. Lain kali jangan bercanda seperti ini. Cobalah untuk tidak terlalu sering. Tunang. Aku akan bicara dengan ayahmu. Aku mengundangmu dan Chen Zhe ke klubku. Sudah terlalu malam, kalian bisa menginap di sini. Tapi aku sudah menjelaskan dengan jelas. Kamu dan Chen Zhe masing-masing satu kamar. Boleh kan? Paman Xiaoli, kamu sangat perhatian. Terima kasih. Sama-sama. Seberapapun sulitnya, kamu harus tetap makan dengan baik. Kondisimu seperti ini tidak baik untuk kesehatan.
Tenangkan dirimu dan makanlah dengan baik. Sebentar lagi aku akan membawamu menemui Chinja. Jika ada masalah, tanyakan langsung padanya. Pukul keras. Tendang dia. Bagus. Kamu pergi dan panggil manajer penjualan CNC. Suruh dia datang ke sini. Jangan telepon. Langsung temui dia. Baik. Terima kasih. Pak Ou, ada satu hal yang selalu ingin kukatakan pada Anda. Katakan. Lain kali Anda menyuruhku melakukan sesuatu, bisakah Anda tidak selalu bilang terima kasih? Apa yang Anda suruh saya lakukan adalah tugas saya. Anda selalu bilang terima kasih. Saya merasa tidak nyaman. Bilang terima kasih juga tugas saya. Pergilah. Paman Xia Oli. Hotel tadi milikmu? Ya, Jadi semua yang ada di dalamnya milikmu? benar. Lalu yang kita lewati tadi, lapangan golf, klub berkuda, bukan juga milikmu kan? Tebakanmu benar. Semua itu milikku. Pantasan, aku mengerti. Mengerti apa? Dulu aku melihat toko lamamu. Selalu aneh-aneh. Aku masih berpikir kenapa tokonya begitu tua. Layanan dan fasilitas di dalamnya. Semuanya bintang 5. Aku sempat khawatir harga masakanmu begitu murah. Bagaimana bisa balik modal? Sekarang aku mengerti. Tapi ini agak aneh. Kenapa kamu melakukan ini? Mau tahu? Kedai tua keluarga Li adalah toko pertama yang didirikan oleh kakekku. Mulai dari nol. Saat memulai usaha, kakek bilang padaku, dia sangat sulit. Semua berkat teman-teman di sekitarnya dan tetangga yang saling membantu. Bisnis pun perlahan berkembang. Kemudian bisnis semakin besar. Terus berkembang, keluarga Li menjadi pemimpin industri perhotelan. Kakek mengajarkan kami, meski menghasilkan banyak uang. Jangan pernah melupakan asal usul. Kita harus mengembalikan uang yang kita dapatkan ke masyarakat. Membantu mereka yang membutuhkan bantuan kita. Jadi, kedai tua keluarga Li yang kamu lihat adalah standar bintang 5. Dengan harga yang terjangkau. Mengerti? Wow, salut untuk kakekmu. Meisuk. Manajer Chen, Oh memanggilmu ke kantornya. Oyu yang mana? Oh Yang, Oh Castle. Terima kasih, aku segera ke sana. Paman Xia Oli. Maaf membuatmu menunggu lama, ini kopi yang kubeli untukmu. Aku juga dapat.
Terima kasih. Ayo naik. Sangat tangguh. Oh, Anda memanggil saya? Saya dengar, departemen kosmetik perusahaan kita 2 tahun terakhir. Penjualan di kota-kota tingkat 2 tidak terlalu bagus. Ya, benar. Begini, kamu pulang dan rapikan. Kamu siapkan laporan investigasi pasar untuk toko rantai departemen kosmetik. Di kota-kota tingkat 2 tahun terakhir. Serta rencana perakiraan penutupan toko rantai, berikan padaku. Bawa ke sini. Baik, saya segera pergi. Tunggu. Anda masih ada urusan? Tunggu sebentar, aku akan menghentikannya. Mari kita bicara hal-hal yang tidak penting. Ada yang bisa saya bantu? Tidak ada. Saya hanya ingin bertanya. Hanya bertanya satu hal. Saya sangat penasaran. Lihat, hubunganmu dengan Lin Meya selama 20 tahun. Dia sangat mencintaimu. Dan menurutnya, kamu juga sangat mencintainya. Mengapa tiba-tiba? Tanpa tanda-tanda, kamu ingin putus? Pak Yu. Ini mungkin masalah pribadi saya. Tidak layak disebut di hadapanmu. Apakah ada selingkuh? Menurut saya, sebenarnya saya pikir Lin Meya sebenarnya tidak jelek. Cukup baik hati. Dari segi karakter juga tidak ada kekurangan besar. Kecuali sedikit bodoh. Tapi saya pikir, itu bukan masalah besar. Hanya saja sedikit miskin. Jangan-jangan kamu dekat dengan wanita kaya? Tidak mungkin. Kamu tidak seperti orang seperti itu. Pak Ou, tentang putusnya saya dengan Lin Meya. Bagaimana Anda tahu? Tanya saja Lin Meya. Tapi saya tidak yakin apakah dia masih ingat, dan juga. Selain itu, saya pikir cara kamu putus. Saya sangat tidak suka, sangat menjengkelkan. Mana ada yang mendorong gadis ke tanah lalu kabur dengan mobil sendiri? Tidak jantan sama sekali. Anda benar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan begitu, saya tidak sedang memperhatikanmu. Saya sangat jengkel padamu. Jadi jangan berterima kasih padaku. Sudah, pergilah. Terima kasih, Paman Xiaoli. Anda punya nomor telepon dan WeChat saya. Jika ada masalah, bisa hubungi saya kapan saja. Saya mungkin bisa membantu menyelesaikan beberapa masalah, oke? Terima kasih. Sama-sama.
Saya sudah membelikan kopi favoritmu. Tadi malam aku nelpon kamu. Kamu terus mati, hari ini meski kamu nyala. Tapi kamu terus nggak angkat teleponku. Aku kirim kamu pesan di WeChat. Kamu juga nggak balas. Aku cuma bisa datang ke sini. Tapi kamu tenang aja. Aku nggak mau ganggu kamu. Aku nggak rencana masuk ke kantormu. Aku nggak mau bikin teman kantormu lihat aku. Awalnya aku cuma mau sembunyi di tempat yang orang nggak bisa lihat aku, nunggu kamu. Apa aku kemarin nggak ngomong cukup jelas? Aku tahu. Dulu semua salahku. Aku nggak kasih kamu cukup ruang. Tapi aku bisa jamin, aku bisa berubah. Bisa nggak kamu kasih aku kesempatan lagi? Aku janji, aku nggak akan kayak dulu lagi. Aku masih ingat. Gimana Ouyang tahu kejadian tadi malam? Aku nanya kamu. Gimana Ouyang tahu? Tadi malam aku ngejar mobilmu, jatuh. Ouyang sama Xiaoli Shu datang bantu aku. Waktu itu kondisiku nggak bagus. Aku nggak mau bikin ayahku lihat, aku minta mereka bawa aku pergi. Aku mau mereka bawa aku cari kamu. Tapi mereka bawa aku ke klub tinju. Mia. Urusan kita ya urusan kita. Kita berdua aja selesaikan, nggak bisa? Kenapa kamu kasih tahu urusan kita? Hey Ouyang. Ouyang saya pa? Dia bosku. Aku kerja sama dia, kamu kayak gini. Kamu lari kasih tahu dia, gimana aku kerja? Sebenarnya kamu mau apa sih? Beneran. Aku nggak mau tahu apa yang kalian bicarakan. Aku nggak mau sama wanita nggak pikir kayak kamu. Pas sedih, nggak cocok minum ini. Minum kopi berlebihan bikin saraf otak aktif. Aliran darah cepat, fungsi jantung meningkat. Nambah beban jantung, kalau sampai bikin detak jantung nggak teratur. Parahnya bisa langsung bikin mati.
Kakak, kamu gak mau mati di sini kan? Aku mau ngobrol sama kamu. Masuk aja. Bilang aja. Pulang kerja. Dia sekarang ada yang mau dibicarakan dengan saya. Tidak nyaman kalau kamu dengar, kamu mengerti? Baiklah, baiklah. Sekarang bisa bicara? Pertama-tama, aku ingin berterima kasih padamu, kemarin membantuku. Selanjutnya, aku ingin minta maaf padamu. Kemarin malam setelah minum, aku membuatmu terganggu. Tapi kenapa kamu harus mengatakan padaku setelah aku minum? Apa yang kamu katakan padaku? Kamu katakan ke Chenze. Kenapa kamu harus mengkritik Chenze? Aku putus dengannya, itu salahku, tidak ada hubungannya dengannya. Aku yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak ada batasan. Kenapa kamu mengatakannya? Kemarin malam, aku mabuk. Aku sendiri tidak tahu apa yang aku katakan. Hari ini aku datang ke Chenze, sebenarnya aku ingin meminta maaf padanya, tapi dia bilang dia tidak mau. Bersama dengan wanita yang tidak punya otak. Aku benar-benar tidak punya otak. Kenapa aku harus menceritakan hal-hal antara aku dan dia padamu? Ya ampun. Bagaimana bisa ada di dunia ini wanita sepertiku yang tidak punya otak? Kamu adalah bosnya. Aku mengatakan hal buruk tentangnya di depanmu. Pasti kamu akan mengkritiknya. Dia hanya bisa berdiri mendengarkan. Dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Lin Meia. Wanita ini, menurutku tidak hanya tidak punya otak. Kamu juga kurang hati, tidak punya akal, kurang pikiran. Otak kekurangan oksigen, kamu benar-benar hancur. Kamu benar sekali, aku benar-benar hancur. Aku benar-benar runtuh di hati Chenze. Aku mohon padamu. Jangan karena aku, kamu membenci Chenze. Dia benar-benar karyawan yang sangat baik. Dia bekerja dengan serius setiap hari, lembur setiap hari. Dia tidak pernah mengeluh. Jangan karena aku, kamu marah padanya. Semua salahku, otakku bodoh, aku kurang hati. Otakku juga kurang pikiran. Tapi urusanku dengannya adalah urusanku. Aku benar-benar berharap jangan karena aku mempengaruhi pekerjaannya. Aku juga berharap kamu tidak salah paham. Dia adalah karyawan yang benar-benar baik. Kamu tenang dulu, tenangkan perasaanmu, oke? Ayo, tenang dulu, oke? Kamu duduk di sini. Tenangkan perasaanmu, oke? Kendalikan emosimu, oke? Apapun masalahnya bisa diselesaikan, oke? Maaf aku mengganggumu. Aku pergi. Halo Bu. Saya mengerti. Kenapa calon kakak ipar saya mencari saya?
Dengar-dengar kamu hari ini mengambil laporan dari Departemen Penjualan. Lihat baik-baik. Sampai jumpa malam ini. Aku bilang, bisakah kamu mengendalikan mulutmu? Ada apa? Oke, tidak akan bilang lagi. Ada yang perlu? Tidak ada apa-apa, cuma mau mampir. Tidak kita, APA. Bawa Lin Meya ke sini untuk menemui pacarnya. Lalu mampir untuk mengunjungi kamu, bos besar, boleh kan? Si nenek moyang ini kamu yang kirim ke sini. Benar-benar seorang talenta. Tahu? Kenapa kamu tidak langsung mengantarnya ke sana? Kenapa kamu tidak mengantar? Kamu yang merekrutnya. Serius? Apakah kamu ada kencan dengan kakakku malam ini? Menentukan tanggal pernikahan, kamu mengerti kan? Kakak ipar, semoga beruntung. Terima kasih, adik ipar. Mari duduk di kamarku. Ayo, Lidong, ayo. Saud era OU. Kerjasama antara kedua keluarga kita akan banyak lagi di masa depan. Tapi menurutku kerjasama yang paling sempurna adalah pernikahan kedua anak ini, benar. Kita akan menjadi satu keluarga, ya. Oh ya, tanggal pernikahan kedua anak ini sudah saya hitung. Tanggal 8 bulan 10, hari yang baik untuk banyak anak. Bagus. Masih ada beberapa bulan untuk persiapan pernikahan. Waktunya cukup. Ayo, minum lagi. Ayo, Xiao Lidong. Baik. Bagus. Ayah, ibu. Paman, bibi. Izinkan saya mengatakan beberapa kata tentang pernikahan saya dan Ourui. Selama ini, Kami berdua sebagai pihak yang terlibat. tidak pernah secara terbuka menyatakan pendapat kami. Saya yakin orang tua dari kedua belah pihak bisa melihat antara saya dan Ourui. Tidak ada ekspresi perasaan yang berlebihan antara pria dan wanita. Saya selama ini menganggap Ourui sebagai adik saya. Saya yakin Ourui juga selama ini menganggap saya sebagai kakak yang baik. Untuk pernikahan tanpa cinta ini, kedua keluarga kami. Apakah kita bisa mencegah hal seperti ini terjadi? Lagi pula, sekarang sudah era baru, masyarakat baru. Meskipun aku dan Ourui belum menikah, aku percaya kedua keluarga kita masih bisa bekerja sama dengan baik dan menjadi satu keluarga. Aku tidak tahu, ayah ibu, paman bibi, dan Ourui. Apakah kalian setuju dengan pemikiranku? Lidong. Apa yang kamu katakan, aku bisa mengerti. Tapi menurutku, cinta ini kadang-kadang bisa dibangun. Bagaimana menurutmu? Cinta itu bisa saja tidak ada. Ada orang yang meskipun bersama seumur hidup, tidak memiliki cinta. Tapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Meskipun mengorbankan cintanya sendiri. APA yang padat disesakan? Ourui, kamu ngomong apa sih? Paman bibi. Kalian pasti sangat mengerti, aku bukan anak kandung ayahku. Jadi, aku menikah karena kepentingan atau cinta. Baginya tidak penting sama sekali. Apakah aku memiliki orang yang kucintai? Apakah aku memiliki kehidupan yang kuinginkan? Lebih tidak penting lagi. Dan tidak ada yang peduli, kalian makan saja pelan-pelan. Pukul and Kate.
Baiklah. Oyang-oyang, baiklah. Terima kasih. Telepon direktur. Ayah, Kamu sibuk apa? aku di kantor. Belum pulang kerja. Aku akan datang melihatmu. Baik. Kalau begitu kita ketemu nanti. Sial. Aku harus sampai di kantor sebelum ayahku. Ayo pergi. Kira-kira ayahku sampai dalam waktu berapa lama? Sekitar setengah jam. Setengah jam masih sempat? Lewat jalan dekat masih sempat. Bagaimana latihanku hari ini? Lawan memiliki keunggulan yang jelas dalam bentuk dan berat badan. Kamu harus segera meninggalkan strategi serangan dan beralih ke pertarungan di tanah. Strategi kamu di belakang sudah benar, tapi teknik cekikanmu masih belum matang. Dia bisa kabur dengan mudah. Sudah berapa lama kamu bersama ayahku? Sampai akhir tahun ini 9 tahun. Cukup lama juga. Lalu kenapa tidak setia mendampinginya? Malah datang ke sini? Aku juga tak mau. Tapi pasti ada maksud direktur utama. Sebenarnya dia sering menyebutmu. Pasti bilang anaknya tak bisa diandalkan. Kamu berlebihan. Dia tak pernah menjelekkanmu di hadapanku. Percaya atau tidak, dia sangat peduli padamu. Ngomong-ngomong, mulai sekarang kamu akan mendampingiku. Tak bisa kabur lagi. Bagaimana kalau kamu latih aku? Aku bayar gajimu. Cepetan. Direktur, ada apa? Ayah, aku sedang mematuhi perintahmu. Menganalisis data cabang di Kota Tier 2. Tentang jaringan toko kami.
Lanjutkan kerjamu. Cuma mau menyapamu sebentar. Jujurlah padaku. Berapa lama waktu yang tersisa? Sulit diprediksi. Paling lama 1-2 tahun, sebentar mungkin 1-2 bulan. Penting untuk menjaga suasana hati. Sebaiknya tinggalkan pekerjaan. Ajak ibu berkeliling dunia. Mungkin bisa membantu. Sampai jumpa. Ayah, apa makan malam tadi tidak menyenangkan? Mungkin karena aku sudah tua. Terkadang merasa kesepian. Ada pepatah mengatakan, selama orang tua masih ada, kita punya rumah. Jika tiada, hanya tersisa jalan pulang. Ayah sering merenung. Apa karena kesalahan di masa muda? Hingga karma menghampiriku? Membuat sisa hidupku terasa begitu sepi. Ibumu kecanduan alkohol. Kakakmu semakin menjaga jarak. Kamu jarang pulang. Sepertinya semua menjauhiku. Rumah sedingin ruang penyimpanan. Aku sering teringat masa kecilmu. Dulu aku sering pulang larut malam. Tapi kamu selalu menyelinap masuk ke kamarku. Elus kepalaku, elus tanganku. Selalu khawatir apakah aku demam. Lucu sekali, kamu tahu betapa imutnya kamu, nak. Ayah, kamu baik-baik saja? Selalu tidak punya waktu untukmu. Selalu sibuk mencari uang. Sibuk dengan urusan bisnis. Aku juga ingin minta maaf padamu, nak. Uyang. Hanya berharap kamu tidak berlarian kemana-mana. Tinggal di rumah, tinggal di kantor. Jika ada sesuatu, datang dan bicaralah padaku. Bahkan jika tidak ada apa-apa, hanya duduk bersamaku. Minum teh dan melamun. Tidak masalah. Orang yang bisa kuharapkan di masa depan. Hanya kamu. NAK. Ayah. Dulu aku tidak mengerti. Selalu melawanmu. Kedepannya aku tidak akan berlarian lagi. Urusan kantor juga akan kupelajari, oke? Sudah, kamu sibuk. Aku pergi dulu. Jangan terlalu malam.
Kalau begitu aku pergi. Ayah. Tidak apa-apa. Aku rasa cinta itu terkadang bisa dibangun. Kalian pasti tahu, aku bukan anak kandung ayahku. Jadi, apakah aku menikah demi keuntungan atau cinta? Baginya itu tidak penting. Apakah aku punya orang yang kucintai? Apakah aku punya kehidupan yang kuinginkan? Lebih tidak penting lagi. Halo. Di rumah? Tidak, di kantor masih ada beberapa hal yang belum selesai. Kenapa? Aku merindukanmu. Aku di bawah rumahmu, cepat kembali, oke? Kamu kenapa? Tidak apa-apa, aku hanya merindukanmu. Cepat kembali, oke? Oke, tunggu ya. Aku akan segera kembali. Xiao Meng, rapikan kamarku. Oak. Xiaze. Ternyata kamu setiap hari lembur sampai larut malam. Sangat melelahkan. Kami juga sudah sangat lama mencarimu. Kalian siapa? Siapa saya? Lepaskan saya, tolong, ada orang, tolong. Masuk mobil. Lepaskan saya. Ini bukan Linnea. Bagaimana ini? Pergi. Bagaimana ini? Kejar mereka. Kalian sebenarnya siapa? Kenapa menculik saya? Bukan menculik saya. Kenapa saya ada di mobil kalian? Kita mau kemana? Cepat sekali lupa sama kami. Bolehkah saya pakai telepon saya untuk menelepon? Kamu masih mau menelepon polisi ya? Saya tidak mau menelepon polisi, saya hanya mau menelepon ayah saya. Menelepon apa? Diam saja di sini. Saya benar-benar tidak kenal kalian. Kalian pasti salah tangkap, bukan salah orang. Saya memang tidak kenal kalian. Saya biasanya juga tidak pernah menyakiti siapa-siapa. Ganti baju bukan kamu lagi. Nengenggap saya percaya? Bukan, saya Lin Mei. Kalian benar-benar mau menangkap saya? Kalian pasti salah orang. Lepaskan saya ya, Kak. Bagaimana, saya? Kamu diam saja. Saya lompat dari mobil. Tangkap dia. Jangan bergerak. Tolong, Cek dia. lepaskan saya. Kamu jauh sekali, tidak takut kehilangan jejak?
Mengikuti mobil paling mudah terjadi dua hal. Anti penyelidikan dan kehilangan jejak. Jarak ini pas. Haruskah menelepon polisi? Menelepon polisi. Secara logika, Lin Mei, gadis yang tidak punya uang dan pengaruh, juga tidak mungkin membuat masalah besar. Kita lihat dulu situasinya. Kamu cepat ikut. Lin Mia. Nama keluarga juga diganti. Habet ya, Du Renet. KTP saja bisa dipalsukan. Sudah kubilang namaku Lin Mei. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Aku tidak tahu siapa yang kalian cari. Du Ruonan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Mau dipukul ya? Masih berani menghindar dariku. Kalau kamu pukul aku, maka mungkin aku tidak menghindar. Memukulmu kenapa? Kakak, jangan pukul lagi, kita hampir sampai. Banyak mulut ya kamu. Berdiam diri saja, nanti sampai aku yang akan menghajar kamu. Ngapain lihat-lihat? Tidak lihat juga tidak apa-apakan. Turun dari mobil, jalan cepat. Tunggu, MA maaf. Aku agak ingin ke toilet. Jangan coba-coba bermain curang, ke toilet di dalam sana, naik. Pelacur sialan. Kamu tunggu saja, bawa masuk, jalan, cepat jalan cepat. Lepaskan aku, kalian mau apa? Kalian kembali, jangan pergi. Bagaimana? Seru kan? Kalian salah tangkap orang, aku benar-benar bukan orang yang kalian cari. Telepon ibumu. Sudah kubilang kalian salah tangkap orang, aku tidak punya ibu. Aku yatim piatu, aku besar di panti asuhan. Kamu tidak percaya, kamu bisa periksa ke panti asuhan. Kamu berani bohong padaku, mau mati ya? Aku tidak bohong. Aku benar-benar tidak bernama Duronan. Namaku Lin Mei. Aku baru kembali dari Prancis, ayahku punya warung makan. Kalian bisa periksa. Lin Mia. Yatim piatu. Lalu ayahmu bagaimana? Aku beritahu kamu. Jangan kira dengan bicara bohong. Utangku yang 1 juta itu bisa tidak dibayar. Kamu tenang dulu, aku tidak bohong, aku adalah ayah angkatku. Ayah angkat yang mengangkatku dari panti asuhan. Aku tidak bernama Duronan, aku tidak bohong. Masih bohong ya? Lihat kamu yang putih bersih, mulut penuh kebohongan. Sepertinya kalau tidak diberi pelajaran, kamu tidak akan ingat. Buka bajunya. Jangan sentuh aku, tolong. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang menyuruh kalian masuk? Mau mati ya? Cari mati.
Kamu lawan berapa orang? Menyelamatkan wanita cantik bukan urusanku. Kamu sendiri yang lakukan. Gimana kalau aku 3 kamu 4? Kamu yang atur. Ada apa? Kalian tahu ini melanggar hukum kan? Lalu apa kalau melanggar hukum? Aku kasih tahu di tempat ini. Akulah hukumnya. Ayo, ayo. Menculik preman. Aku selesai kerja. Lain kali bisa lebih cepat lagi. Sakit, sakit, sakit. Aku salah. Kalau kamu baik-baik, tidak akan sakit. Baik-baik. Panggil semua temanmu ke sini. Ayo semua ke sini. Astaga, dari mana kalian muncul? Tidak tahu kalian bertarung sehebat ini. Ini pertama kalinya aku melihat langsung. Bertarung sehebat ini. Jungkook. Aku tahu, orang itu pernah kasihku kartu nama di bandara. Dia namanya Jiang Yilong kan? Dia gurumu kan? Bisa minta dia ajari aku bertarung. Bisa kan? Kamu kurang akal ya? Cukup parah. Sudah kapan ini kamu masih cari guru di sini? Gimana? Tidak apa-apa kan? Sakit. Sedikit. Besok akan lebih sakit. Jangan bergerak. Aku selalu pikir kamu lemah dalam bertarung. Tidak menyangka kamu bertarung sehebat ini. Beberapa orang kecil ini, 10 lagi pun bukan masalah. Terima kasih. Kamu mau kemana? Tongkatnya mana? Tadi siapa di antara kalian? Siapa yang menakut-nakutiku? Siapa yang tadi mencopot bajuku? Aku akan pukul kalian. Sekarang tahu salah. Tadi aku sudah bilang kan. Salah menculik orang. Aku akan pukul kalian. Percaya tidak? Terima kasih. Orang-orang ini punya catatan kriminal. Mereka khusus menagih utang untuk orang lain. Kami sudah mengawasi mereka cukup lama. Kali ini, terima kasih banyak atas bantuan kalian. Zhang Yulong, juara nasional bela diri bebas tahun itu. Sekali lagi, terima kasih. Sama-sama, ini memang tugas kami. Silakan duduk. Lihatlah. Keaslian dokumen ini sudah kami verifikasi. Kami juga sudah menghubungi ayah Lin Meya. Nanti, kalian tinggal tanda tangan dan bisa pergi. Gadis yang dicari orang-orang ini bernama Durwonan. Mirip dengan Lin Meya.